Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari petualangan Kim Jae-hyuk menjadi yang terkuat. Dan ini bagian ke-11 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Sembari menatap tajam ke arah Song Geon-ho, dalam hati Jae-hyuk bergumam, selama ini, aku terus mengamati sembari memberikan serangan. Sekalipun dia menangkis semua seranganku seperti perisai, tetap saja, ada celah yang bisa dirinya serang. Melihat Jae-hyuk yang terdiam, Song Geon-ho kembali melesatkan pukulannya sembari mengatakan, "Hei bocah sialan, biarkan serangan ini mengenaimu, ayo kita selesaikan dengan cepat agar aku bisa berkenalan dengan wanita baru." Tidak tinggal diam, Jae-hyuk menghindari serangan itu sembari merunduk dan lalu menjauh mengambil jarak. Jae-hyuk menyadari, jika dirinya tetap berada di posisi seperti tadi, dirinya akan dalam bahaya. Kali ini, Jae-hyuk melangkah maju mendekatinya sembari bergumam, walaupun dia mampu menghadang seranganku, tetap saja ada celah untuk serangan baru. Untuk melawan Song Geon-ho, dirinya harus menggunakan serangan kombinasi agar dapat mengalahkannya. Setelah jarak antara mereka sudah dekat, Jae-hyuk melesatkan serangan jab, lalu disusul dengan low kick. Dan tebakan Jae-hyuk benar, serangan low kick yang Jae-hyuk lesatkan berhasil mengenai kaki Song Geon-ho. Melihat itu, Han Philip sedikit terkejut. Ia tidak menyangka, Jae-hyuk akan melakukan serangan jab dan low kick secara berurutan sehingga tidak ada celah untuk Song Geon-ho bereaksi. Akan tetapi, berbeda dengan Song Geon-ho, ia berkata menanggapi serangan itu, "Sungguh menggelikan, apa bocah ini beneran anak SMA, tapi kenapa serangannya tidak terasa?" Mendengar itu, si rambut merah merasa kesal dengan Song Geon-ho yang terus-terusan meremehkan lawannya. Ia meminta Song Geon-ho untuk tidak meremehkan serangan low kick. Jika tidak, nanti Song Geon-ho bisa cedera seperti dirinya. Song Geon-ho berkata menimpali, "Itu karena kamu yang lemah." Dengan percaya diri, Song Geon-ho bersiap lagi. Ia mengatakan, jika serangan yang sama tidak akan mempan untuk yang kedua kalinya. Sembari menerjang mendekati Song Geon-ho, dalam hati Jae-hyuk bergumam, itu benar, dia mampu melihat semua serangan dengan matanya. Seperti sebelumnya, Jae-hyuk kembali menyerang Song Geon-ho dengan serangan jab, lalu disusul dengan low kick. Melihat semua serangan Jae-hyuk berhasil dihindari, si rambut kuning berkata menanyakan, kenapa Jae-hyuk terus-menerus melakukan serangan jab dan low kick? Apa dia melakukan serangan yang sama karena kehabisan cara? Jack Daniel menambahkan, padahal pola gerakannya sudah terbaca, tapi dia malah menyulitkan dirinya sendiri. Lalu Han Philip meminta mereka untuk melihatnya sampai akhir. Kemudian kita dibawa flashback ke hari Jae-hyuk sering latihan. Saat itu, Min Chae menjelaskan, dalam bela diri, ada yang dinamakan setup. Setup adalah suatu strategi untuk mengulangi pola serangan yang sama secara disengaja. Tujuan dari setup adalah membuat lawan terbiasa dengan pola serangan, sehingga membuat kita bisa menciptakan peluang dalam pertarungan. Kembali ke waktu saat ini, setelah cukup lama Jae-hyuk memberikan serangan dengan pola yang sama, Jae-hyuk berniatan untuk segera mengakhiri pertarungan ini. Lalu Jae-hyuk segera melesatkan serangan low kick. Di saat Song Geon-ho akan menghindari serangan itu, Jae-hyuk segera mengubah serangannya menjadi high kick. Dan serangan itu berhasil mengenai kepala Song Geon-ho dengan telak, sehingga membuatnya tumbang seketika dan tidak sadarkan diri. Semua orang yang menyaksikan itu terdiam seketika. Suasana arena menjadi hening tanpa seorang pun yang berujar kata. Setelah cukup lama terdiam dalam keheningan, Cha Byung-tae berkata dengan wajah terkejut tidak percaya. Ia tidak menyangka, jika Song Geon-ho akan dikalahkan hanya dengan satu tendangan. Di sisi Han Philip, ia tertawa terbahak-bahak. Lalu ia mengatakan, mustahil dia bisa bertahan dari serangan high kick yang sempurna. Lalu ia mengumumkan, jika Jae-hyuk sudah memenangkan pertarungannya dan meminta mereka untuk melupakan masalah sebelumnya. Pada akhirnya, perkumpulan dua sekolah itu pun diakhiri dengan sekolah SMA Baekwon yang membubarkan diri sembari membawa tubuh Song Geon-ho pergi. Di saat Jae-hyuk menghela napas karena merasa lega, ia dikejutkan dengan Han Philip yang menghampirinya sembari mengatakan, "Jae-hyuk, kau menang lagi. Itu sangat keren, melihatmu bertarung dan menang sangatlah menghibur." Lalu Jae-hyuk dibuat sangat terkejut saat Han Philip mengundang Jae-hyuk untuk bergabung dengan kelompoknya. Begitu juga dengan Min Chae, ia tidak menyangka, jika Jae-hyuk akan diundang untuk masuk ke dalam kelompok para berandalan. Min Chae mengira ada sesuatu di balik ajakan mereka. Dengan belak-belakan Jae-hyuk mengatakan, bukankah kelompok Han Philip itu adalah kelompok perkumpulan para pembuli? Mendengar itu, Han Philip membenarkan, lalu ia menjelaskan, orang-orang yang bergabung dengan kelompoknya tidak hanya orang seperti itu, ada juga anak yang pintar dalam belajar seperti Jack Daniel. Lalu ada juga orang yang bergabung karena suka bertarung dan bukan seorang pembuli. Ada juga yang bergabung karena dapat menghasilkan uang. Dan ada juga yang bergabung karena ingin terlihat keren di depan para wanita. Sembari memegang pundak Jae-hyuk, Han Philip menambahkan,
jika Jae-hyuk bergabung dengan kelompoknya, tidak akan ada yang berani mengganggu Jae-hyuk lagi. Selain itu, bukankah Jae-hyuk mulai merasa bahwa bertarung itu seru? Dirinya penasaran dengan perkembangan Jae-hyuk, seberapa cepatkah Jae-hyuk tumbuh menjadi lebih kuat. Dengan senyum dan tatapan yang mencurigakan, Han Philip berkata, "Ayo kita lakukan bersama. Bagaimana jika bertarung dengan lebih berarti?" Mendengar semua perkataan itu, Jae-hyuk hanya terdiam dan tidak menimpali perkataannya. Melihat Jae-hyuk yang diam saja, Han Philip melangkah pergi sembari meminta Jae-hyuk untuk memikirkannya terlebih dulu. Ia mengatakan juga, jika mereka tidak memberikan tawaran seperti ini secara sembarangan. Singkat cerita, waktu berlalu begitu saja. Di bawah sinar bulan yang bercahaya, Jae-hyuk dan Min Chae pun tiba di rumah mereka. Kemudian Shin memperlihatkan Jae-hyuk yang akan mengajari Min Chae belajar. Saat itu, Jae-hyuk mengatakan, walaupun dirinya baru selesai bertarung, dirinya tidak akan membiarkan jadwal mengajarnya terlewatkan. Pada awalnya Min Chae menolak Jae-hyuk dan mengatainya. Namun setelah Jae-hyuk mengingatkan, jika Min Chae ingin masuk ke universitas di Seoul, maka Min Chae tidak boleh malas dan melewatkan jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan. Beberapa saat kemudian, setelah sesi belajar selesai, Min Chae meminta Jae-hyuk untuk memijat pundaknya karena dirinya merasa pegal setelah duduk lama memperhatikan Jae-hyuk. Jae-hyuk menolak dan mengatakan, bahwa dirinya yang seharusnya dipijat karena baru selesai bertarung dan mengajar. Namun, pada akhirnya, Jae-hyuk pun memijat pundak Min Chae karena dirinya tidak tahan dengan omelan tanpa henti dari ras terkuat di bumi. Lalu Jae-hyuk meminta saran pada Min Chae. Ia mengatakan, jika dirinya sudah tahu, tapi memilih untuk tidak bergabung dengan kelompok itu. Min Chae menyela, "Kau itu masih pecundang. Beraninya kau mau bergabung dengan kelompok itu?" Lalu Min Chae mengomentari mereka, padahal mereka sudah anak SMA, tapi masih hobi main geng seperti itu, sungguh keanak-anakan. Min Chae menyarankan pada Jae-hyuk untuk mencari tahu mereka itu orang-orang seperti apa, karena ada kemungkinan mereka akan terus mengusik Jae-hyuk. Untuk menghindari gangguan dari mereka, Jae-hyuk harus mencari tahu apakah dirinya bisa bergaul dengan mereka tanpa bergabung. Lalu Min Chae meminta Jae-hyuk untuk bertanya pada Seo Do-yoon mengenai kelompok itu, karena sebelumnya, Seo Do-yoon berencana untuk gabung dengan kelompok itu. Singkat cerita, esok hari pun tiba. Shin memperlihatkan Jae-hyuk yang datang menemui Seo Do-yoon. Saat Jae-hyuk meminta Seo Do-yoon menjelaskan mengenai kelompok Han Philip, Seo Do-yoon mengatakan bahwa dirinya juga tidak mengetahuinya. Sebelumnya, ia berniat masuk ke kelompok itu karena temannya yang menyuruhnya. Lalu Seo Do-yoon pun menelepon temannya dan menanyakan apakah dia tahu informasi mengenai kelompok geng tak terkalahkan. Teman Seo Do-yoon menimpali, jika dirinya juga tidak tahu. Namun, ia pernah mendengar jika kelompok itu memiliki beberapa bisnis. Lalu teman Seo Do-yoon menanyakan, kenapa Seo Do-yoon menanyakan informasi dari kelompok geng tak terkalahkan. Seo Do-yoon menimpali, jika sekarang ada seseorang yang sedang mencari tahu mengenai kelompok geng tak terkalahkan itu. Mendengar itu, teman Seo Do-yoon menawarkan, jika dirinya memiliki kenalan yang pernah gabung di kelompok itu, tapi dia tidak bergabung lama, apa Seo Do-yoon mau ia perkenalkan padanya. Singkat cerita, di sore hari, kemudian Shin memperlihatkan Seo Do-yoon dan Jae-hyuk yang datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan orang yang dijanjikan temannya. Saat itu, Seo Do-yoon menanyakan alasan Jae-hyuk mencari tahu informasi dari kelompok geng tak terkalahkan itu. Jae-hyuk menimpali, bahwa dirinya belakangan ini sering berhubungan dengan mereka. Karena hal itu, dirinya mencari tahu tentang mereka, apa mereka itu kelompok yang baik atau kelompok yang berbahaya. Beberapa waktu setelah itu, orang yang mereka tunggu akhirnya datang menemui mereka. Tanpa basa-basi, orang itu menanyakan, kenapa mereka mencari informasi dari kelompok itu. Jae-hyuk menimpali, karena dirinya terus berurusan dengan kelompok itu. Dengan suara lantang, orang itu meminta Jae-hyuk untuk tidak berurusan dengan kelompok itu. Ia mengatakan, bahwa kelompok itu penuh dengan sampah terutama Han Philip, dia adalah iblis. Dengan heran, Jae-hyuk menanyakan, memangnya apa yang sudah dilakukan Han Philip? Kemudian orang itu menceritakan. 1 tahun yang lalu, setelah dirinya bergabung ke kelompok itu, Han Philip memintanya untuk menjual obat-obatan karena dirinya memiliki banyak koneksi. Saat itu dirinya menolak. Dan di saat malam hari, di saat dirinya mentraktir semua orang minum, dari sana ia sudah mulai mencurigai Han Philip, karena hanya dia saja yang tidak ikut minum. Setelah semua orang tertidur, tanpa dirinya sadari, Han Philip memasangkan obat itu pada dirinya. Saat dirinya terbangun, sekujur tubuhnya terasa sakit dan ia menemukan ada obat di tubuhnya. Tidak lama saat ia menemukan obat itu, Han Philip datang menghampirinya. Saat itu, Han Philip mengatakan, kalau dari awal kau mendengarkanku, semuanya pasti akan lebih baik, kau pasti sudah tahu, jika kau akan ketagihan walau sekali memakainya. Di saat itulah, Han Philip mengancam dan memaksanya untuk menjual obat-obatan itu, dan dia akan memberikan sebanyak yang dirinya mau. Dari saat itu, dirinya mulai kecanduan dengan obat itu. Untuk mendapatkan obat itu, Han Philip meminta dirinya terus menjual obat itu. Setelah beberapa waktu, dirinya pun menjadi penyakitan. Suatu hari,
Han Philip mengetahui jika obat yang dijual olehnya digunakan sebagian untuk dirinya. Han Philip membuang dan mengeluarkannya dari kelompok itu. Beberapa hari setelah itu, Han Philip dicegat oleh kakaknya dan teman kakaknya. Walaupun Han Philip sendirian, dia mampu menumbangkan semua orang tanpa ragu. Karena itulah, dirinya meminta Jae-hyuk untuk tidak berurusan lagi dengan kelompok itu. Singkat cerita, keesokan harinya, Jae-hyuk pun datang ke gudang sekolah untuk menemui Han Philip. Melihat Jae-hyuk datang menemuinya, Han Philip menanyakan, apakah Jae-hyuk sudah mempertimbangkan tawarannya. Jae-hyuk mengatakan bahwa dirinya tidak akan bergabung. Mendengar itu, dengan wajah yang terlihat polos itu, Han Philip mengatakan, begitu ya, sayang sekali. Tapi bagaimana ya, selama ini aku tidak pernah gagal mendapatkan hal yang aku inginkan. Apa kau tidak keberatan, jika kedepannya hubungan antara kita menjadi penuh dendam? Mendengar itu, seluruh tubuh Jae-hyuk gemetaran, keringat dingin bercucuran. Jae-hyuk mengatakan, dirinya tidak ingin hubungan mereka penuh dengan dendam, tapi dirinya juga tetap tidak akan bergabung. Han Philip menanyakan alasannya. Jae-hyuk terdiam sejenak dan mengingat perkataan orang itu. Lalu Jae-hyuk menimpali, jika dirinya mendengar jika kelompok geng tidak terkalahkan melakukan berbagai hal buruk, karena itulah dirinya tidak akan bergabung. Lalu Jae-hyuk pun berpamitan dan segera melangkah pergi dari sana. Han Philip berkata, aku tidak tahu apa yang sudah kamu dengar, tapi semua itu bohong. Siapa yang sudah menyebarkan rumor seperti itu? Setelah Jae-hyuk pergi, Jack Daniel bertanya, apa alasan Han Philip menginginkan Jae-hyuk sampai seperti itu? Han Philip menimpali, karena Jae-hyuk adalah orang yang berbakat. Baru kali ini ia melihat orang yang berkembang secepat itu. Jika dia ada di genggamanku, aku jadi tidak sabar melihat seberapa besar dia akan berguna. Jack Daniel kembali bertanya, sepertinya, keputusan Jae-hyuk tidak akan berubah dengan mudah. Han Philip menimpali, jika memang seperti itu setelah waktu berlalu, maka dirinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Dirinya akan menghancurkan semua yang tidak bisa ia miliki. Lalu Shin berpindah ke ruangan klub anime. Terlihat, di sana ada Baek Dasom, Seo Do-yoon, dan juga Jae-hyuk. Baek Dasom mengatakan bahwa dirinya sudah mendengar kalau Jae-hyuk ditawari untuk bergabung dengan kelompok geng tidak terkalahkan. Setelah Jae-hyuk mengiyakan, Baek Dasom dibuat geram karenanya. Ia meminta Jae-hyuk untuk tidak terpengaruh oleh mereka. Ia mengatakan, jika pahlawan itu harus tetap melangkah di jalan yang benar. Mendengar itu, Jae-hyuk berkata, kebetulan, aku baru saja menolaknya. Baek Dasom pun lega mendengarnya. Ia merasa bersyukur karena Jae-hyuk sudah menolaknya. Lalu ia mengatakan, jika Jae-hyuk harus terus melangkah di jalan yang benar, karena dirinya penggemar Jae-hyuk. Mendengarkan perkataan mereka, dalam hati Seo Do-yoon bergumam, ternyata Baek Dasom penggemar Jae-hyuk. Tapi, bisa saja karena Jae-hyuk adalah anak baik, mereka terlihat seperti lebih dekat dari perkiraanku. Aku jadi iri melihatnya. Andai saja aku tidak berbelok ke jalan yang salah, dan terus berada di sisi Baek Dasom, apa hubunganku bisa lebih dekat dengannya? Tapi itu bukan masalah. Yang terpenting sekarang aku berada di sisinya. Melihat Baek Dasom tersenyum sudah cukup membuatku senang. Lalu Baek Dasom mengajak mereka berdua untuk menonton pertandingan atlet Korea di WFC. Mendengar itu Jae-hyuk cukup terkejut. Ia berkata, Baek Dasom juga nonton pertandingan bela diri ya? Dengan antusias Baek Dasom mengiyakan, lalu ia menjelaskan bahwa dirinya mulai menonton sejak mulai belajar bela diri bersama Seo Do-yoon waktu dulu, dan sekarang dirinya suka menonton pertandingan atlet Korea. Setelah selesai menonton, Jae-hyuk dibuat cukup terkejut saat Baek Dasom mengatakan, gerakannya seperti yang digunakan Jae-hyuk saat melawan Seo Do-yoon. Jae-hyuk meminta Baek Dasom untuk tidak mengatakan itu, Seo Do-yoon ada di sini. Sembari memperhatikan Jae-hyuk, Seo Do-yoon bertanya-tanya, bagaimana Jae-hyuk bisa menjadi sekuat itu? Apa dia rajin pergi ke gym? Lalu Seo Do-yoon memberanikan diri untuk menanyakannya, Jae-hyuk, apa kau latihan di gym? Dari mana kamu belajar bela diri? Mendengar itu, Jae-hyuk menjadi pucat dengan Min Chae yang menghantuinya. Ia merasa bingung dengan apa yang harus ia katakan. Dirinya mengingat, jika Min Chae memintanya untuk merahasiakan orang yang mengajari Jae-hyuk bela diri. Karena Jae-hyuk diam saja, Baek Dasom berkata, jika yang mengajari Jae-hyuk bela diri adalah Min Chae. Sontak, mendengar itu, Jae-hyuk pun sangat panik dibuatnya. Ia meminta Baek Dasom untuk tidak mengatakan itu, dirinya bisa mati jika Min Chae mengetahui ini. Sebelumnya juga, waktu Baek Dasom mengetahui Min Chae yang mengajarinya seni bela diri, dirinya hampir mati dibuatnya. Lalu Jae-hyuk memohon pada Seo Do-yoon untuk merahasiakannya juga. Mengetahui jika yang mengajari Jae-hyuk itu Min Chae, dalam hati Seo Do-yoon bergumam, apa yang dimaksud mereka itu anak perempuan yang ada di kelas Jae-hyuk. Ternyata Jae-hyuk tidak berlatih di gym, dan hanya belajar dari anak perempuan yang masih SMA, tapi bisa sampai sekuat itu. Keesokan harinya, saat Seo Do-yoon berjalan di lorong sekolah, ia melihat Min Chae ada di depannya.
Apa dia Min Chae yang dibicarakan kemarin? Meski Jae-hyuk memintaku untuk merahasiakannya, tapi aku penasaran, bagaimana dia bisa membuat Jae-hyuk sekuat itu, sekalipun aku sudah berhenti bertarung. Tapi, sebagai orang yang pernah belajar bela diri, aku tetap ingin mengetahuinya. Lalu Seo Do-yoon pun menghampiri Min Chae dan langsung menanyakan, "Permisi, katanya kamu mengajari Jae-hyuk bela diri. Bagaimana caramu membuatnya sekuat itu dalam waktu singkat? Tolong beritahu aku caranya." Mendengar itu, Min Chae menimpali sembari melangkah pergi. "Dasar cowok brengsek, apa yang kau bicarakan?" Lalu Min Chae menggerutu, "Apa si pecundang itu yang memberitahunya? Awas saja jika nanti bertemu." Tidak membiarkannya begitu saja, Seo Do-yoon meminta Min Chae untuk berhenti. Lalu ia mengatakan, "Karena kamu sudah membuat Jae-hyuk sekuat itu, bukankah itu artinya kamu juga sangat kuat? Maukah kamu sparring denganku? Mungkin aku akan mengerti jika kita melakukan sparring. Aku hanya ingin tahu bagaimana kamu membuatnya sekuat itu. Tapi, kalau kamu tidak nyaman melawan laki-laki, aku akan sedikit mengalah." Mendengar kata mengalah, Min Chae pun berhenti dan menanyakan, "Apa yang barusan kamu katakan? Beraninya kau mengatakan itu? Dasar jabingan yang kalah dari pecundang, apa kau cari mati?" Singkat cerita, sepulang sekolah, akhirnya Min Chae pun menerima ajakan sparring dari Seo Do-yoon, karena Min Chae merasa direndahkan dengan Seo Do-yoon yang mengatakan akan mengalah karena melawan perempuan. Sembari bersiap, dalam hati Seo Do-yoon bergumam, "Sekalipun lawannya perempuan, aku harus tetap tenang dan jangan lengah." Tanpa basa-basi, Min Chae langsung melesatkan tendangannya. Seo Do-yoon pun menangkap kaki Min Chae. Dalam hati ia bergumam, dia langsung memulai dengan tendangan. Jika tendangannya standar seperti ini, dirinya bisa dengan mudah menahannya dengan teknik kick charge. Saat Seo Do-yoon akan menyerang balik dengan pukulan kirinya, ia dibuat sangat terkejut, dengan Min Chae yang melesatkan tendangannya dari kaki yang lainnya sembari melayang.